Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam hari ini melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik, mencegah yang munkar. Malam hari ini telah sampai pada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalisu, hadis yang ketiga. An Abil Walid, diriwayatkan dari seorang yang nama panggilannya adalah Abil Walid, sedangkan nama aslinya Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Jadi berulang-ulang kami sampaikan, orang Arab itu ada nama asli, ada nama panggilan. Umumnya orang itu akan dipanggil menggunakan nama anaknya yang pertama. Sehingga misalnya seorang namanya Ubadah bin Somit, dia punya anak namanya Walid, maka panggilannya Abil Walid, bapaknya Walid, maksudnya begitu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Abil Walid berkata, bayakna, kami telah berbaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu bahasa Arab yang artinya adalah janji setia. Janji setia seorang anggota kepada ketua, janji seorang rakyat kepada pemimpinnya, atau janji seorang murid kepada gurunya. Itu sering disebut dengan istilah baiat ya. Dan dalam sejarah Rasulullah berulang kali melakukan baiat, terutama pada saat kondisi darurat atau mencekam, sehingga kita kenal dengan yang namanya baiatur ridwan, ada baiatul aqobah, serta baiat-baiat yang lainnya. Nah, di hadis ini Abil Walid atau Ubadah menceritakan bahwa dia dan teman-temannya pernah berbaiat kepada Rasulullah. Apa isi baiat itu? Ala sam'i, untuk selalu mendengar, wa ta'ati, dan ta'at. Setiap Rasulullah menyuruh apa saja, dia berjanji akan mendengar dan mentaatinya. Artinya dia berjanji tidak akan membantah, tidak akan menentang, tidak akan menolak atau memprotes. Apa yang Rasul perintahkan, ya siap melaksanakan. Nah, fil usri, dalam kondisi yang sulit, wal yusri, dan dalam kondisi yang mudah. Jadi janji setia kepada Rasulullah untuk selalu mendengar dan taat, baik dikala sedang dalam kondisi sulit maupun dikala dalam kondisi mudah. Seseorang yang setia di saat mudah itu gampang, hampir semua orang bisa. Kalau pas enak setia itu gampang ya. Justru yang sulit adalah ketika seorang harus setia di saat dalam kondisi susah ya. Ketika susah, ketika fakir, ketika penuh dengan kesulitan, kemudian dia tetap setia, itu luar biasa. Kalau setia di saat enak, hampir semua orang bisa dan mau. Tapi untuk setia di saat sulit itu tidak sembarang orang. Nah, para sahabat Nabi itu telah janji setia kepada Rasulullah bahwa dia akan selalu siap melaksanakan perintah walaupun dalam kondisi sulit. Maka dalam sejarah itu banyak kita temukan, misalnya pas lagi musim kemarau panjang, tiba-tiba ada seruan perang. Sudah begitu tempat perangnya itu jauh, persiapannya sangat mendadak sehingga ala kadarnya. Sementara musuhnya sangat banyak dengan peralatan perang yang lengkap, perbekalan yang sangat cukup.
Sehingga sampai diceritakan banyak di antara sahabat Nabi itu yang ketika berangkat perang itu modalnya hanya membawa segenggam kurma. Itu pun dibagi bersama temannya. Sehingga ada satu kurma itu yang sampai diemut 1, 2 sampai 5 orang bahkan 10 orang. Jadi kurma itu kayak permen gitu, ya. Kurma 1 diemut gantian, ya. Karena memang benar-benar dalam kondisi sulit. Tapi walaupun begitu mereka tidak pernah mengeluh, tetap setia, ya, sami'na wa ata'na dengan Rasulullah. Ini yang patut untuk kita teladani, yang patut untuk kita tiru, bahwa kita ini jangan gampang-gampang protes, jangan gampang-gampang mengeluh, ya. Buktikan kesetiaanmu justru di saat menghadapi kesulitan. Kalau enak semua orang mau dan bisa, tapi setia di saat sulit itu perlu perjuangan. Dan disitulah nilainya, ya. Nilai kesetiaannya itu seperti itu. Dan itu tidak hanya sekali, Pak. Kondisi seperti itu tidak hanya sekali, berulang kali. Termasuk juga ketika perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab, itu Rasulullah kerja bakti bikin parit. Itu benar-benar kondisinya juga sangat kesulitan. Kekurangan bahan makan, kekurangan untuk minum. Sampai Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu, itu ya pada saat menjelang perang Khandaq. Nah, sahabat juga setia mendampingi Rasulullah, selalu sami'na wa ata'na, ya. Wal mangsyati, dan setia di saat longgar, wal makrohi, dan setia di saat sempit, ya. Jadi kalau longgar setia gampang, tapi kalau pas kondisi sempit, ya, disuruh setia itu berat. Ini janjinya, ya, isi janji dalam baiat tadi itu. Wa ala asaratin alaina, dan kami juga telah berjanji kepada Rasulullah untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Loh, ini yang luar biasa ini, ya. Mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi kalau enak, ya, biarlah saya orang yang terakhir. Tapi kalau enggak enak, biarlah saya orang yang pertama. Selalu begitu. Sampai kadang segelas air harus dibagi untuk 7 orang misalnya. Jangan kasihkan saya walaupun saya haus, kasihkan teman saya. Nanti orang kedua begitu juga, kasihkan orang ketiga. Orang ketiga bilang begitu lagi, ya, sampai orang yang ketujuh. Padahal semuanya kehausan. Akhirnya orang ketujuh pun juga bilang, berikan kepada orang yang pertama. Ternyata orang pertama sudah meninggal karena keburu kehausan. Jadi saking mendahulukan orang lain, mereka itu rela berkorban demi orang lain, demi para saudara-saudaranya. Lah ini juga salah satu sikap yang akhir-akhir ini sudah hilang, ya. Rata-rata di antara kita lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Terus nanti naik kepentingan kelompoknya, gitu. Nah, ini berarti jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Kemudian janjinya lagi adalah wa ala nunazi'a amra, dan kami telah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak mencabut jabatan ahlahu kepada pemiliknya. Ini artinya ketika status kita sebagai rakyat, ya, harus tunduk dan patuh kepada pemimpin, tidak gampang-gampang menurunkan pemimpin di tengah masa jabatannya. Di hal semacam ini juga dari dulu sudah diajarkan, Pak, ya. Jadi Rasul telah memberi janji kepada sahabatnya, dimanapun kalian berada, tinggal di sebuah negara, jangan gampang-gampang menurunkan, melengsarkan seorang pemimpin, ya. Tetapi kalian harus bersabar menunggu saatnya dia diturunkan, karena umumnya, ya, itu setiap pemimpin itu sudah ada masa baktinya, masa jabatannya. Jangan belum habis masa jabatannya sudah diturunkan di tengah jalan. Itu dampaknya sangat besar, ya.
Walaupun kalian dipimpin oleh orang fasik. Ya, kalau sebatas fasik, kita belum boleh berontak, Pak. Ya, sebatas fasik itu belum boleh berontak. Nah, illa antarau, kecuali jika engkau melihat kekufuran bawajan yang tampak jelas. Kecuali jika kebijakan pemimpin itu sudah menganjurkan atau memaksa rakyatnya untuk kufur secara terang-terangan, itu baru kita boleh melakukan demo untuk menurunkan jabatannya, untuk mencopotnya. Kenapa? Karena pemimpinnya telah dengan jelas, ya, dengan terang-terangan membuat kebijakan supaya orang-orang menjadi orang kufur. Nah, kalau cuma fasik itu perilakunya fasik itu belum boleh diturunkan. Ya. Karena gini, bahayanya menurunkan pemimpin di tengah masa jabatannya itu lebih besar daripada bahayanya kefasikan. Ya. Dan terbukti di mana-mana kalau ada seorang pemimpin yang belum habis masa baktinya atau diturunkan di tengah jalan, misalnya dikudeta atau dia apapun ya dimakzulkan, itu bisa jadi kemudian akan berdarah-darah, ya, korbannya berdarah-darah. Maka hal itu harus dihindari. Ya. Apalagi di negeri kita itu sudah jelas bahwa setiap jabatan di semua tingkatan itu ada masa baktinya. Tunggu sampai habis masa baktinya, nanti tidak usah dipilih lagi. Itu cara yang paling aman daripada di tengah-tengah jalan udah nggak cocok langsung diturunkan. Nah, jadi kalau sekedar fasik itu tidak boleh dilengserkan. Tapi kalau sudah terang-terangan kebijakannya memaksa seseorang untuk kufur, itu baru, ya. Di bahasanya itu kufron bawajan. Bawajan itu maknanya itu zahiran la yahtamilu ta'wilan. Satu kalimat, satu kebijakan yang maknanya itu sudah sangat jelas sehingga tidak bisa ditafsirkan yang lain lagi. Ya. Maka untuk menilai apakah kebijakan ini telah kufur atau tidak kufur itu juga perlu hasil kesepakatan para ahli, bukan pendapat pribadi-pribadi orang. Karena kalau hanya pendapat pribadi-pribadi orang kadang-kadang tidak adil, ya, karena masing orang kadang mengukur dengan ukurannya sendiri. Jadi bawajan itu maknanya satu kalimat, satu kebijakan yang sangat jelas, yang sudah tidak multi tafsir, ya, sudah tidak multi tafsir. Kalimatnya sudah jelas. Nah, kalau sudah begitu baru boleh diturunkan. Ya, indakum di si kalian minaulai ta'ala fihi, di dalamnya burhanun, ada tanda yang jelas, indikasi yang sangat jelas bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kekufuran. Nah, itu baru, ya, boleh melakukan protes sampai kemudian menurunkan seorang pemimpin di tengah masa jabatannya. Tapi kalau hanya sekedar fasik, ya, nggak sampai ke tingkatan kufur, itu tidak boleh. Ya, ulama telah sepakat tidak boleh diturunkan di tengah masa jabatan, ditunggu sampai habis masa jabatannya, gitu. Jadi dalam bernegara, ya, itu tidak hanya pemimpin yang harus adil, tapi rakyat juga harus bijak. Ya, tidak hanya pemimpin yang harus adil, tapi rakyat juga harus bijak. Sehebat apapun seorang pemimpin, kalau rakyatnya terus protes, ya nggak selesai. Nanti kalau protes terus nggak sempat membangun, ya, nggak sempat bangun, dan itu dampaknya justru lebih parah. Coba Bapak perhatikan di negeri-negeri yang konflik itu rakyatnya menderita sekali, ya, menderita sekali, ya, ekonominya jeblok, pendidikannya juga rendah. Nah, yang terjadi adalah konflik. Kalau sudah terjadi konflik seperti itu, ibadah juga menjadi tidak nyaman. Nah, kalau di negeri kita kan sangat nyaman sekali. Mau ibadah model apapun tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang merintangi, tidak ada yang melarang. Kita bebas beribadah dengan tenang, ya. Dan di negeri kita itu untungnya, Pak, kalau toh terjadi konflik itu tidak sampai bunuh-bunuhan, ya, nggak sampai bunuh-bunuhan, nggak sampai misalkan orang sholat di masjid itu dibom, itu jarang sekali terjadi, ya. Nggak seperti kayak di negeri-negeri Timur Tengah itu kan sesama Muslim itu sudah saling membunuh, dan itu harus dihindari, ya. Kemudian janji berikutnya wa'ala annakula, dan kami berjanji untuk selalu berkata bil haqqi, kebenaran, aina kunna, dimanapun kami berada.
Jadi seorang mukmin ya hendaknya selalu berbicara tentang kebenaran dimanapun dia berada, baik di saat di atas maupun di saat di bawah. Nah ini prakteknya juga sulit ya. Banyak orang yang ketika masih jadi aktivis wah berbicara tentang kebenaran ya, anti korupsi dan seterusnya, pokoknya paling kenceng lah, hebat sekali kalau waktu masih demo. Begitu dia jadi pejabat ternyata lebih parah daripada yang di demo. Nah, kenyataannya seperti itu sering kita temukan ya. Jadi idealisme di saat sebelum jadi pejabat dengan ketika sudah jadi pejabat itu berubah, dan ternyata memang tidak gampang ya. Apalagi kita di negeri kita ini kan menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi itu kekuasaan itu dibagi Pak, dibagi-bagi ya, ada bagian legislatif, eksekutif dan yudikatif. Nah itu orang nggak bisa berbuat sembarangan ya, orang tidak bisa berbuat sembarangan kalau memang bukan kewenangannya ya nggak bisa berbuat. Nggak bisa berbuat. Beda kalau misalkan sistem kerajaan, raja punya kekuasaan mutlak bisa berbuat apa saja, itu mungkin. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita sudah sepakat memilih bentuk demokrasi, dan dalam demokrasi itu ya sistemnya bagi-bagi kekuasaan. Ada bagian legislatif, eksekutif dan yudikatif. Itu tidak boleh saling melampaui batas, nggak bisa. Maka ya nggak mau seperti ini yang terjadi. Dan ini termasuk relatif lebih baik dibanding yang lain ya. Paling kalau tuh ada cuma demo saling adu pernyataan, tapi tidak sampai saling membunuh ya. Jadi salah satu isi baiat kepada Rasulullah tadi adalah berjanji untuk selalu berbicara benar dimanapun berada. La nakhafu fillahi, la nakhafu, kami tidak takut fillahi dalam membela agama Allah, tidak takut laumata laim, celaan orang-orang yang tukang mencela. Istilah bahasa sekarang nyinyiran, tukang-tukang nyinyir gitu kan ya. Sekarang kan model gitu ya. Kebijakan apa saja selalu dinyinyirin. Nah, maka nyinyiran seseorang itu tidak perlu terlalu dianggap serius ya. Ya dilihat-lihat dulu lah. Artinya ini rasional apa tidak, atau hanya sekedar kritik tanpa solusi. Kalau cuma kritik tanpa solusi ya semua orang bisa. Tapi kritik yang baik itu kan tentunya kritik yang membangun, yang ada solusinya. Tidak hanya mencela ke sana kemari tapi dia sendiri tidak memberikan solusi sama sekali. Nah kalau cuma begitu ya orang biasa pun bisa, tidak usah harus jadi aktivis. Nah, maka sikap kita terhadap kritikan itu ya tenang-tenang saja. Ya kalau memang baik, realistis, kita ambil. Tapi kalau tidak ya biarin saja. Jangan sampai menghentikan langkah kita, maksudnya gitu ya. Jadi la nakhafu fillahi laumata laim. Kami tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kami tidak berhenti hanya karena nyinyiran tukang-tukang nyinyir gitu ya. Nyinyiran tukang-tukang nyinyir. Dah. Ini hadis yang ketiga. Saya tambahkan sekali lagi, satu lagi, hadis yang keempat. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat. Anin Nu'man bin Bashir, dari seseorang yang namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Nu'man dan meridhai Bashir. Berarti ini kedua-duanya sudah beriman ya. Anaknya dan bapaknya sudah beriman, makanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kalau disebutkan nama anaknya dan bapaknya kok ternyata doanya hanya radhiyallahu anhu, berarti itu yang beriman baru satu orang, bisa jadi bapaknya belum beriman gitu ya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, masalul qaimi, perumpamaan orang yang menegakkan fi hududillahi, dalam hukum-hukum Allah, wal waqi'i, dan orang yang terjerumus fiha, dalam pelanggaran hukum Allah, itu kama sali qaumin, seperti perumpamaan sekelompok orang, istahamu, yang mereka itu numpang, ala safinatin, di atas perahu besar, fasoro, maka jadilah ba'dhum, sebagian penumpang, a'laha, di bagian dak atas ya. Wa ba'duhum, dan sebagian yang lain, asfalaha, di bagian bawah. Fakana alladzina fi asfaliha, maka keberadaan orang yang di bagian bawah, idzastaqau, ketika mereka perlu air ya, ketika mereka perlu minal ma'i, dari air, maru, mereka harus berjalan, alaman, menemui orang, fauqahum, yang ada di atasnya. Jadi Rasulullah memberikan gambaran dalam hidup bernegara ya,
itu digambarkan seperti seorang yang bersama-sama naik kapal yang besar. Ada yang bagian lantai atas, ada yang bagian lantai bawah. Nah, kemudian orang-orang yang kebetulan berada di lantai bawah itu kalau perlu air dia harus naik ke lantai atas, minta tolong pada temannya yang di atas untuk mengambilkan air. Terus faqalu, kemudian mereka berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan lam tu'dhi man fauqona. Lama-kelamaan yang ada di bagian bawah itu berkata demikian, kayaknya nggak enak ya, kita perlu air harus naik turun capek. Gimana kalau seandainya kita nggak usah naik turun, kita jebol aja dinding perahu ini. Jadi kalau mau air kita nggak usah ngerepotin yang atas, ya. Dinding perahunya langsung dijebol kan otomatis air langsung mengalir, nggak usah ngerepoti yang atas gitu loh. Kelihatannya kan realistis kan ya. Kelihatannya demi supaya tidak ngerepoti yang di atas. Walam tu'dhi man fauqona. Kemudian ketika yang di bawah itu sedang melubangi dinding perahu atau dinding kapal, yang di atas nggak mencegah. Wah enak itu, udah nggak ngerepoti kita lagi. Sekarang sudah bisa ngambil sendiri dengan cara menjebol dinding kapal. Fa in tarakuhum, seandainya yang di atas itu membiarkan, ya, wa ma aratu, dan apa yang dia inginkan artinya dibiarkan saja, ya halaku jami'an, niscaya seluruh penumpang perahu itu akan tenggelam. Jadi kalau yang di atas tidak mau mencegah yang di bawah, dibiarkan saja, malah yang di atas merasa wah udah enak ini, udah nggak ngerepotin kita lagi, dia bisa ngambil air sendiri. Terus dibiarkan, ya pasti nanti akan yang terjadi seluruh penumpang perahu tenggelam. Wa in akhadhu ala ithihim, sebaliknya jika yang di atas itu mencegahnya, jangan kau lubangi dinding perahu ini. Kalau kamu perlu air, minta tolonglah kepadaku, nanti aku kasih air, aku ambilkan, enggak apa-apa. Aku susah payah melayani kamu, enggak apa-apa. Yang penting kamu jangan melubangi dinding kapal. Najau, niscaya mereka akan selamat, wa najau jami'an, dan semuanya akan selamat. Ini gambaran atau perumpamaan dalam hidup bernegara, hidup bermasyarakat. Kita ini digambarkan oleh Nabi bagaikan dalam satu kapal, ya. Jadi harus saling tolong menolong, saling mengingatkan. Ketika bagian bawah itu melakukan kemungkaran, yang di atas juga harus mengingatkan. Kalau tidak, nanti akan tenggelam semua. Atau sebaliknya, yang di atas melakukan kemungkaran kok yang di bawah diam saja, nanti juga akan tenggelam semua. Maka setiap ada kemungkaran di lingkungan kita, ya, kita harus punya peran dan upaya untuk mencegahnya. Karena kalau sudah dibiarkan, ya, semuanya sudah pada cuek, nanti akan muncul azab, yang azab itu menimpa semua orang. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.